kita tuh dikasih waktu sama alam semesta ini untuk ngejaga hatinya seseorang, menjaga kepercayaannya seseorang, keyakinannya seseorang gitu kan ya. Tapi ini bacaan ini bisa buat siapa aja ya teman-teman ya, bisa buat teman, saudara, keluarga, suami, istri, pasangan gitu kan ya. Nah, seringkali kita dikasih waktu tapi kita tidak memanfaatkan itu dengan baik. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Nah, gilirannya dia udah balik arah, gilirannya dia udah menemukan yang lain, gilirannya dia udah bahagia, gilirannya dia kembali kepada Sang Pencipta gitu kan ya, kita nyeselnya nggak ketulungan ya. Oke, di bacaan kali ini general timeless reading, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Sehingga outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif dan timeless teman-teman. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan baca nih ya buat kalian semua teman-teman Scorpio. Siapa sih yang di dalam bibirnya di bibirnya dia tersenyum tapi hatinya menangis karena menyesal gitu kan ya, mungkin karena nggak baik sama kamu atau kayak gimana gitu ya teman-teman. Kita lihat yuk keadaannya dia saat ini dan perubahannya ketika bersama dengan kamu ataupun ketika sudah tidak bersama dengan kamu Scorpio ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Okay, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh memilih ceritanya tapi juga boleh untuk tidak memilih ceritanya. Jadi ya pastikan kalian dengerin 3-tiganya, karena siapa tahu ketika ini jadi ceritanya kamu ternyata 3-tiganya adalah pengalaman hidupnya kamu. Ataupun kalaupun ini bukan ceritanya kamu, kita bisa mendengarkan ini sebagai pengalaman tambahan ya. Right, yang mau konsultasi berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com oraclecardindonesia@gmail.com. Lalu juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya, di channel yang ketiga. Ayo segera subscribe yuk, karena di sana ini bisa banget ya buat kalian yang membutuhkan pertolongan ya, pertama ya, pertolongan pertama untuk melepaskan emosi-emosi yang masih ngeganjel gitu kan dia, trauma-trauma yang berkepanjangan, atau bahkan buat kalian semua yang menghendaki kehidupan yang jauh lebih baik dalam hal finansial ya. Di sana ada tuh, kalian tinggal pilih aja di playlist ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Oke ya, kita menuju ke cerita pertama ya. Siapa dia, ciri-cirinya seperti apa? Orangnya seperti apa? Orangnya ini agak susah action ya teman-teman ya. Actionnya lama banget gitu kan, dan gampang terpengaruh sama lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan lingkungan sekitar memberi bisikan-bisikan maut gitu kan ya, dia tuh gampang pengaruh banget teman-teman ya. Dikit aja bisa terpengaruh ya. Seterpengaruh itu gitu loh ya dia sama orang-orang sekitarnya dia. Nah seperti ini. Lalu juga untuk kejujuran ya lumayan gitu kan ya, walaupun mungkin butuh waktu untuk dia bicara ya tentang sesuatu hal. Ini orang yang memang tipikal menganalisis tapi lebih ke kayak nggak ada spirit untuk maju gitu loh teman-teman. Jadi lebih ke kayak kalau dicambuk baru maju gitu ya, kalau dikasih apa gitu kan baru maju gitu. Kalau enggak ya dia bakalan kayak lemes-lemesan, malas-malasan kayak gitu loh ya, dan gampang terpengaruh banget ya, dikit-dikit orang ini, dikit-dikit katanya kayak gitu loh ya, seperti ini. Nah ada cerita apa sih bersama dengan kamu ya, kita lihat ada cerita apa bersama dengan ceritanya sama kamu ya. Ini bisa jadi ada orang ketiga di sini teman-teman ya. Kamu adalah orang yang dia harapkan gitu kan ya untuk bersama. Dia tuh sering kepikiran bahwa seandainya sama kamu, seandainya dan seandainya. Jadi dia hidup dalam ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu ya. Kalau dibilang sih seperti itu. Nah, apa yang terjadi sehingga ada penyesalan ya? Apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan ya? Dia menyesal karena apa sih ya? Kehilangan hal-hal yang seharusnya bisa dia dapatkan ya teman-teman ya, kamu gitu kan ya, ataupun orang yang dia sayang. Pekerjaan juga berantakan gitu kan ya, karena ya yaitu dia tadi gitu kan ya, terlalu ya. Kita lihat aja ciri-cirinya dia balik lagi gitu kan ya, ciri-cirinya dia seperti itu kira-kira gitu kan ya, menurut Anda ya. Kalau orang yang actionnya agak kurang pasti akan
keduluan start gitu ya sama orang lain juga bisa ya. Jadi gini, alam semesta memang sudah yang namanya memberikan kita porsinya masing-masing ya, tapi bukan berarti kita nggak berusaha gitu loh ya. Kalau kamu kecuali ya udah berusaha setengah mati gitu kan ya, udah berusaha luar biasa banget ya, maksimal, terus habis gitu alam semesta bilang bahwa oh ini bukan porsinya kamu, tunggu dulu ya nak gitu kan ya, kamu akan mendapatkan porsi yang segini yang jauh lebih banyak gitu kan ya, atau yang jauh lebih sedikit tapi jauh lebih indah gitu kan dan sebagainya. Nah ini ya, bukan berarti kita harus diem aja tidak melakukan apa-apa, kita juga harus berusaha gitu, dan alam semesta pun juga akan melihat usahanya kita itu seberapa besar ya, seperti itu. Nah keadaan dia saat ini ya, keadaan saat ini pastinya memilih gitu kan ya, memilih untuk jalan lain gitu kan, nggak mungkin juga gitu dengan keadaan seperti itu dimana kamu mungkin udah memilih yang lain ya, dan ya tetap hidup dalam ketidakpastian, tetap hidup dalam ketakutan, walaupun mungkin kalau secara finansial sudah ada yang namanya perubahan ya di sana, tapi yang jelas ada jalan yang memang dia tempuh dan nggak sama kamu gitu ya, seperti itu. Kita lihat ya keadaan dia saat ini seperti ini, lalu kita lihat perubahan yang terjadi ya antara ketika dia pas barengan sama kamu ya, banyak waktu barengan sama kamu, ataupun ya ketika setelah dia memutuskan untuk tidak bersama dengan kamu. Kita lihat untuk yang pas ketika barengan ya, ketika bersama dengan kamu ya, jauh ya secara jarak, ada kepergian juga, ada long distance relationship ya, tapi ya posisinya seperti itu ya. Ini mungkin yang menyebabkan ketertundaan gitu ya, dan menyebabkan kamu ya nunggu tapi ketidakpastian seperti itu ya. Nggak ada orang yang mau digantungkan ya, nggak ada orang yang mau yang namanya diberikan ketidakpastian ya, pasti mau yang pasti aja, right? Oke, kita lihat setelah tidak bersama kamu. Setelah tidak bersama dengan kamu, dia fokus sama pekerjaan sih ya. That's why tadi di sana juga kelihatan keadaan dia saat ini secara keuangan juga sudah nggak jadi masalah yang jelas, tapi hidupnya masih penuh dengan ketakutan, ketidakpastian ya. Sama juga nih teman-teman, dia menuai segala sesuatu hal yang dia tabur kemarin ya. Ada banyak juga hal-hal yang ya nggak bisa dia ekspresikan, dia masih sama dengan ciri-cirinya dia tadi ya, nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, tetap ikut sana ikut sini gitu kan ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu. Kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua seperti apa. Cerita yang kedua. If I can make it, take my heart but please don't break it. Oke. Tipikal orang yang seperti apa sih ya? Pengalamannya cukup banyak ya. Terus habis gitu kalau dibilang pinter, wawasannya cukup luas banget gitu. Terus introvert ya. Ini orang yang kalau udah punya tujuan dia bakalan melakukan segala sesuatu ya untuk mendapatkan tujuan tersebut, tentunya dengan cara yang positif ya teman-teman ya. Pengalaman hidupnya dia luar biasa banyaknya. Terus habis gitu jatuh bangun dalam hidupnya juga luar biasa ya. Hidupnya dia juga gak gampang teman-teman. Itu sebabnya dia cukup struggling ya, dan gak terlalu terburu-buru jadi orang ya. Dia belajar dari pengalaman hidupnya dia sendiri bahwa banyak hal yang dia kehilangan banyak hal hanya karena terburu-buru tersebut ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah ciri-cirinya dia di cerita kedua. Nah sekarang kita lihat ya, cerita apa bersama kamu, ada cerita apa bersama dengan kamu ya. Cerita di mana kalian bisa saling memahami situasi dan kondisi kalian masing-masing seperti apa, bukan hubungan yang romantisme dan sebagainya ya. Di awal seperti itu teman-teman ya, dan bisa bersama, ngobrol bersama ya. Kalian semua dua-duanya dalam keadaan yang mapan ya dan baik ya dua-duanya, dan mencoba untuk menikmati hubungan ini ya sebagaimana layaknya, bisa saling memahami, saling mengerti, bisa saling mendengarkan ya. Ini hubungan yang seperti ini. Nah kita lihat ya apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan. Kita lihat dari versinya dia ya.
seperti apa versinya dia. Oke, kalau dilihat di sini penyesalannya adalah ketika udah tahu bahwa ini agak berat ya untuk dilanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, tapi perasaannya tulus gitu. Perasaannya tulus. Jenjang selanjutnya berat karena ada perbedaan yang sangat signifikan yang kalau kalian bersama ini bakalan bisa jadi geger gitu. Atau bakalan banyak sekali pihak-pihak yang akan merasa tersakiti dengan kebersamaannya kalian. Ya, seperti itu. Dan dia sepertinya tidak berani menempuh resiko. Ya, ini jadi penyesalannya dia nih, teman-teman, ya. Seperti ini. Karena untuk menemukan orang yang setulus kamu ya, dan dia pun juga tulus sih sebenarnya sama gitu kan. Kalian saling gitu. Cuman ya tidak ada keberanian untuk melakukan hal tersebut ya. Seperti ini. Nah, kita lihat ya keadaannya dia saat ini seperti apa. Keadaan dia saat ini ya, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil, merasa dihianati ya. Ada penantian juga di sana ketika menunggu seseorang untuk membuka hati ya, membuka pintu maaf barangkali gitu kan ya. Dan rencana-rencananya dia ya, rencana-rencananya dia keadaan saat ini ya seperti ini. Nah, sekarang kita bakal lihat ya. Semoga ini bisa menjawab perubahan yang terjadi ya ketika dia bersama dengan kamu atau setelah tidak bersama dengan kamu seperti apa. Kita lihat untuk yang bersama dengan kamu. Cerita orang ketiga ya, teman-teman. Cerita orang ketiga ini bisa jadi adalah dia pada akhirnya memilih orang lain atau orang yang pada awalnya sudah bersama dengan dia ya, ataupun ikut campur gitu kan ya. Ada ikut campur dari orang-orang ketiga ya. Ini konsepnya adalah pada akhirnya jalan yang dipilih ya berbeda gitu loh ya dengan bersama dengan kamu. Ini memilih orang lain ya, teman-teman ya. Seperti ini. Ini ketika bersama dengan kamu aja ada kebimbangan gitu ya. Ya, kalau dibilang dia berterima kasih bertemu dengan kamu, iya, karena pengalaman yang dia dapatkan juga banyak gitu kan ya. Dia merasa ya dipahami, dia merasa happy, dia merasa terberkati dengan ketemu dengan kamu gitu ya. Tapi balik lagi, teman-teman ya, hatinya tidak berada di satu tempat gitu ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya setelah tidak bersama dengan kamu. Oke, fokusnya adalah kembali lagi komitmen dengan apa yang memang sudah dia lakukan dari awal gitu ya, sebelum ketemu dengan kamu ya. Komitmen bersama dengan orang yang memang dia sudah komitkan dari awal, walaupun mungkin ini akan butuh waktu ya untuk bisa orang tersebut memaafkan dia. Dan kembali untuk fokus ke keluarga ya, kembali untuk fokus ke masa depannya dia, pekerjaan dan sebagainya sih, teman-teman. Ya, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga, yuk. Cerita yang ketiga seperti apakah? Kita lihat ya. Cerita yang ketiga, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Aduh, hari ini kok ya ceritanya kartu ini keluar terus ya. Oke, finansial oke ya, cukup oke. Terus abis gitu juga orang yang agak unik ya, teman-teman. Kalau dibilang uniknya seperti apa, pemikirannya ada agak sedikit berbeda ya dari yang lain. Terus orang yang mampu sebenarnya melihat dari sudut pandang yang luas ya kan. Nggak terlalu terburu-buru kalau misalkan melakukan sesuatu hal gitu kan. Memang butuh waktu dan terkesan lambat, tapi pada akhirnya dia juga tipikal orang yang memperhatikan banyak hal gitu loh ya. Jadi kalau misalkan dia mikirnya tuh panjang gitu. Jadi kalau misalkan ini nanti terjadinya ini, kalau misalkan ini nanti terjadinya ini. Jadi apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus diambil gitu. Jadi dia nggak terburu-buru orangnya ya. Seperti ini. Lalu kita lihat ada cerita apa sih ya bersama dengan kamu, teman-teman ya. Ceritanya apa bersama dengan kamu, kita lihat. Hubungan yang LDR ya, LDR long distance relationship gitu kan ya, banyak pertimbangan juga ya untuk mempertimbangkan hubungan ini. Yang jelas hubungan ini juga hubungan yang tidak pasti, banyak ketidakpastian ya, banyak ketakutan juga di sana ya. No wonder kalau kita lihat di ciri-cirinya dia, selain dia ada cerita orang ketiga juga ya,
ada cerita orang ketiga juga. Jadi ini hubungan yang seperti itu, nggak pasti ya. Dan ada ketakutan, hubungan yang memang harus dipertimbangkan kembali ya, dipertimbangkan ulang. Apa yang terjadi teman-teman ya, sehingga ada penyesalan ya, kita bakal lihat di versinya dia ya seperti apa ya. Bahwa sudah ada komitmen gitu kan, bahwa sudah ada komitmen tapi ada jalan lain yang ditempuh ya. Sepertinya sudah menjanjikan kamu juga banyak gitu kan, tapi ternyata janji-janjinya enggak terrealisasi. Punya rencana-rencana sama kamu tapi rencananya juga tidak terrealisasi karena ada komitmen lain ya di sana, seperti itu. Ini yang jadi penyesalannya dia. Nah, kalau kita lihat keadaannya dia saat ini seperti apa ya, kita lihat keadaan dia saat ini seperti apa. Kita lihat seperti apa. Oke, mungkin ada kekecewaan tapi dia berusaha banget yang namanya memahami situasi dan kondisi yang terjadi seperti apa. Ya, ingat tadi ya, dia adalah orang yang tidak terlalu terburu-buru. Jadi ya dia bener-bener ya kecewa nggak apa-apa gitu ya buat dia, tapi dia menata kembali hidupnya, menata ulang kembali hidupnya ya dengan fokus ke hal-hal yang bisa dikerjakan pada saat ini, which is ya kalau kita bisa lihat ya di pekerjaan, membangun hidupnya kembali gitu kan, walaupun harus memulainya dari nol ya lagi ya, seperti itu. Kita lihat ya perubahan yang terjadi nih ya ketika dia bersama dengan kamu ataupun ketika dia tidak bersama dengan kamu. Kita mulai dari yang ketika bersama dengan kamu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ketika bersama dengan kamu dia bisa jadi dirinya dia sendiri pastinya ya, berasa feel happy gitu kan, dan apa adanya ya, nggak harus yang namanya menutupi satu dan lain hal, tapi lebih ke ya jadi apa adanya dia gitu. Dia bisa cerita apa aja sama kamu, dia bisa menikmati waktu atau momen barengan sama kamu gitu kan ya, seperti itu. Happy sih kalau dibilang ya, tapi kita lihat setelah tidak bersama dengan kamu seperti apa. Oke. Kecewa, ada yang terluka juga iya teman-teman ya, tapi ini adalah satu keputusan yang memang dia ambil yang kemungkinan besar mungkin akan menyakiti kamu ya dalam ya teman-teman ya, tapi bagaimana lagi gitu ya, melalui pertimbangan yang sangat panjang sih ya, melalui pertimbangan yang sangat panjang ya, seperti ini. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, ceritanya ketiga ini, wah ceritanya luar biasa nih. Oke ya teman-teman ya, semoga kalian bisa memanfaatkan waktu bersama dengan orang yang disayang gitu kan ya, dan bisa menemukan hal-hal yang tepat, solusi yang tepat ketika kalian menemukan mungkin ada hal-hal yang agak sedikit menyimpang ya, dan bisa mengembalikannya ke tempat yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Buat kalian semua yang mungkin berusaha banget ya namanya menemukan solusi dan masih belum ketemu solusinya ya, kalian bisa mampir ke channelnya Oracle Card Indonesia yang ketiga. Di sana ada juga audio sound terapi untuk bisa bantu untuk menemukan solusi-solusi dalam hidup ya. Barangkali harus didengarkan berulang-ulang ya, tidak sekali atau dua kali. Semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman ya. Kita jumpa lagi di next time Timeless Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.